Berbicara soal sosiologi komunikasi, sosiologi dan komunikasi. Sosiologi komunikasi merupakan dua istilah yang digunakan menjadi satu yaitu apa? Sosiologi dan komunikasi. Teman-teman, kita membahas dua tema yang saling berkaitan erat dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi komunikasi merupakan sebuah kajian ilmu pengetahuan dalam masyarakat yang secara khusus membahas tentang bentuk interaksi antara suatu individu dan individu lain, suatu interaksi sosial di masyarakat beserta dampak yang ditimbulkan dari sosiologi komunikasi tersebut. Contoh kajian sosiologi komunikasi yaitu perbedaan status sosial seseorang dalam masyarakat. Teman-teman, kita berbicara sosiologi komunikasi akan semakin tinggi status sosialnya seseorang di dalam sebuah masyarakat, semakin hilangnya rasa atau memudarnya juga komunikasi dengan masyarakat atau dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal mereka, yang berupa tetangga atau orang tua atau bahkan dengan saudara. Ini dilantarkan dipengaruhi suatu image atau menjaganya suatu status sosialnya agar tetap terhormat. Teman-teman, kita berbicara tentang sosiologi komunikasi, kita berbicara tentang bagaimana sebuah eksistensi diri terhadap suatu perubahan sosial yang ada dalam masyarakat kita. Objek kajian sosiologi komunikasi berupa telematika dan realitasnya. Aspek ini menyangkut persoalan teknologi media atau teknologi komunikasi dan berbagai persoalan yang konvergensinya yang ditimbulkannya termasuk realitas maya atau dunia maya yang dihasilkan oleh telematika sebagai sebuah ruang publik baru yang tanpa batas dan memiliki masa depan yang cerah bagi kehidupan. Contoh dari objek ini adalah semakin banyaknya media massa yang digunakan atau media sosial yang digunakan, komunikasi seperti telepon WhatsApp, Twitter, dan media sosial lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi bahwa sebuah sosiologi komunikasi itu tetap ada dan dilakukan dalam sebuah dunia maya. Perubahan sosial dan komunikasi yang kedua, hal ini berkaitan dengan perubahan sosial yang ditimbulkan dari adanya komunikasi, misalnya perubahan sosial dari masyarakat yang dahulunya mereka adalah berkomunikasi dengan secara teratur dan dengan secara langsung, bahkan dilakukan dengan secara tatap muka secara terus-menerus setiap harinya oleh suatu individu dengan individu lainnya. Suatu perubahan ini mudahnya komunikasi sekarang yang menggunakan media massa atau media sosial sebagai alat komunikasi dalam masyarakat pun mempengaruhi sebuah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka atau secara langsung. Hal ini di mana orang dekat akan menjadi jauh dan orang yang jauh akan menjadi dekat. Bagaimana kita bisa melihat hal ini? Kita bisa melihatnya bahwa sebuah perubahan teknologi komunikasi yang semakin gesit di dunia masyarakat sosial, akhirnya komunikasi secara tatap muka ini akan digantikan dengan itu efek dan aspek yang diperhatikan. Aspek ini menyangkut efek atau dampak yang ditimbulkan dari perkembangan komunikasi yang mana dari media tersebut bisa mempengaruhi masyarakat dan memunculkan norma sosial yang baru. Hal ini kita bisa lihat bahwa contohnya di media sosial kita atau media sosial masyarakat tradisional melihat pola kehidupan dari turis atau orang luar yang identik dengan kehidupan yang mewah atau kehidupan budaya luar atau budaya asing, yang mereka dengan cara berpakaian yang dikatakan kurang sopan. Dari hal tersebut masyarakat tradisional mempunyai
adopsi dan menciptakan suatu norma sosial baru di mana pola perilaku atau pola pemikiran dan berpakaian dari berpakaian mereka orang-orang budaya luar mengikuti orang luar negeri yang mana hal ini bertolak belakang dengan norma sosial mereka sendiri di tempat itu yang merupakan norma sosial yang sopan santun atau norma sosial yang memperhatikan aspek berpakaian adalah hal utama. Kita lihat pada aspek hukum dan bisnis media. Aspek hukum dan bisnis media ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Indonesia yang mengatur bahwa jalannya penggunaan bisnis yang menggunakan media massa sebagai alat media sosial untuk memperkenalkan budaya atau lingkungan sekitar. Contohnya adalah seseorang yang membuka toko untuk online bisnis. Dia harus menaati sebuah peraturan yang diterapkan pada perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku saat melakukan bisnis online pada media massa ini. Teman-teman, kita perlu lihat bahwa sebuah perubahan besar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pada poin pertama yang saya angkat adalah share community. Share community adalah merupakan sebuah masyarakat yang di mana interaksi dalam suatu anggota antara satu anggota kelompok dengan anggota lainnya. Hal ini dengan memperlihatkan dengan menggunakan jaringan internet bahwa sebuah masyarakat dapat melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Contohnya adalah masyarakat yang berinteraksi satu sama lain lewat online WhatsApp dan media online lainnya. Teman-teman, kita perlu tahu bahwa sebuah komunikasi itu dapat dilakukan secara bersamaan dengan sebuah media yang ada pada diri mereka. Masalah sosial dan media massa ini akan berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang disebarluaskan lewat media massa. Hal ini terjadi pada diri kita sendiri atau pada masyarakat kita. Contohnya masalah yang kriminalitas yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan lewat media massa, contohnya koran maupun televisi. Hal ini kita bisa melihatnya secara terus dalam kehidupan kita. Ini dipengaruhi oleh sebuah media, sebuah internet atau sebuah jaringan komunikasi melalui media, proses komunikasi masyarakat. Yang ketiga yang saya ambil proses asosiatif atau sentripetal. Proses asosiatif adalah bentuk interaksi positif yang mengarah pada kesatuan dan kerja yang sama. Teman-teman, bahwa kita perlu tahu bahwa proses asosiatif ini terdiri dari beberapa poin-poin yang dapat mendukung proses ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah tentu kita perlu tahu bahwa yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah sebuah atau suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja bersama-sama saling tolong-menolong untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Kita perlu tahu bahwa hal ini dapat terdiri dari poin-poin yang dapat membangun hal tersebut. Pertama adalah kerjasama, yang kedua tentunya akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana penyelesaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan kemudian berupaya mengatasi ketegangan untuk mencapai tujuan mengurangi perbedaan pendapat, mengurangi pandangan-pandangan atau pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik atau hal-hal yang jadi suatu unsur pembunuhan sebelah yang akan menjadikan masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah akulturasi. Teman-teman, hal ini tidak asing lagi dengan kita. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru. Hal ini tidak untuk tanpa penghilangan unsur-unsur yang lama. Akulturasi ini merupakan sebuah hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda untuk dijadikan sebuah perbedaan yang satu.
Yang keempat, kita perlu tahu bahwa yang keempat dalam poin tersebut adalah asimilasi. Teman-teman, asimilasi adalah usaha-usaha untuk merendahkan perbedaan antar individu atau sebuah kelompok, antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Tentu poin ini membuat masyarakat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan secara bersama-sama. Proses disolitatif dan sentrifugal adalah proses disolitatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun secara kelompok. Teman-teman, hal ini proses disosialitif terdiri dari adanya kompetisi atau persaingan. Tentu kompetisi atau persaingan ini adalah bentuk interaksi sosial disosiatif, di mana orang-orang atau kelompok menggunakan hal ini untuk berlomba meraih tujuan yang sama dan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik. Teman-teman, hal ini dipengaruhi oleh suatu pemikiran dari individu maupun kelompok. Yang kedua adalah kontroversi. Kontroversi adalah sebuah bentuk interaksi sosial disolitatif. Hal ini mempunyai kaitan erat berupa sikap menentang dan tersembunyinya agar tidak adanya sebuah perselisihan atau konflik terbuka. Kontroversi merupakan sebuah proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara langsung atau secara terbuka. Teman-teman, poin ini memiliki kaitan erat dengan poin pertama. Tentu masuk pada poin ketiga adalah konflik sosial. Ini merupakan penggabungan antara poin pertama dengan poin kedua. Konflik sosial atau pertikaian yakni bentuk interaksi sosial disolatif yang terjadi karena sebuah perbedaan paham dan kepentingan antara individu atau kelompok. Konflik ini dapat ditandai dengan ancaman kekerasan dan kontak fisik antara pihak-pihak yang bertentangan. Teman-teman, sebuah poin-poin yang ada dalam ini dapat mempengaruhi sebuah masyarakat itu untuk terjadinya sebuah pemahaman. Dari ketiga subtema yang saya ambil dari pengertian sosiologi komunikasi, peran media massa komunikasi, terus yang ketiga adalah penundaan masyarakat dalam sosiologi komunikasi. Hal ini akan dapat mendukung kita untuk meningkatkan representasi yang ada pada diri kita dalam sebuah masyarakat. Sosiologi komunikasi terus mempengaruhi kehidupan kita dengan perkembangan zaman yang kita miliki. Hal ini tentu menjadi sebuah tugas bagi seorang masyarakat atau sebagai individu-individu yang ada dalam masyarakat untuk tetap mempertahankan budaya atau eksentasi masyarakat yang dapat mempengaruhi atau dapat menjadikan sebuah konflik dalam masyarakat. Hal ini menjadi sebuah tugas bagi seorang masyarakat untuk tetap saling mendukung, bahkan saling menopang satu sama lain dalam masyarakat tersebut. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.